Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum itu perkenalkan, nama Ibu Siti Maria Mutami dan Ibu adalah guru BK yang hari ini akan mengajar di kelas kalian, yaitu di kelas 12 Boga 2. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan penguasaan konten. Nah, apa sih itu layanan penguasaan konten? Oke, sebelum kita mulai ke materinya, untuk absensi hari ini Ibu akan serahkan ke ketua kelas ya, dikarenakan untuk mempersingkat waktu supaya kita bisa langsung ke materinya aja, oke? Oke, jadi baik, setelah Ibu perkenalkan diri tadi, semoga kalian semua bisa lebih tidak terlalu canggung lagi ya harusnya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke materinya, pertama-tama Ibu akan mencoba untuk bertanya nih sama kalian semua, kira-kira apa sih yang pernah kalian dengar dari keterampilan dalam wawancara, atau mungkin kalian pernah dengar gak sih kayak wawancara itu apa, dan juga kira-kira apakah kalian pernah mendengar atau mungkin pernah mengikuti sesi wawancara yang mungkin kalian pernah lakukan saat kalian akan melaksanakan magang part-time ataupun kegiatan workshop lainnya yang mungkin itu memerlukan sesi interview atau wawancara kerja. Nah, kira-kira kalau ada yang sudah jawab, boleh kalian angkat tangan. Oke, kira-kira dari sekian banyak pengalaman pasti ada dong, ada hal yang kalian mungkin sangat ingat gitu dalam sesi tersebut. Tuh apa sih yang paling kalian ingat? Mungkin dari segi dari segi HRD-nya mungkin yang terlihat tegas, terlihat berwibawa atau lain sebagainya. Oke, jadi di sini sebelum Ibu mulai, jadi Ibu akan menjelaskan dulu apa sih layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten yang akan Ibu bawakan pada hari ini yaitu sebuah layanan yang dimana layanan ini akan membantu kalian untuk mengembangkan diri, terus memahami serta menguasai konten sesuai dengan pemahaman kalian. Tujuannya apa sih, Bu? Oke, tujuannya itu untuk memfasilitasi siswa supaya apa? Supaya dalam pengembangannya itu sesuai, dan juga misalnya nih kalian mengalami problem atau masalah tentang misalnya nih contohnya kebiasaan belajar yang kurang, nanti akan coba kita kuasai kontennya, kita kasih layanan ke kalian supaya kalian mengerti dan memahaminya, seperti itu kurang lebihnya ya intinya. Oke, daripada langsung berlama-lama, mari kita ke intinya ya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu nih, kira-kira kalian ada sih mungkin yang pernah mendengar atau mungkin pernah sedikit teringat, oh ternyata aku tuh dulu pernah loh ngerasain yang namanya wawancara gitu. Pasti mungkin ada sebagian di sini karena kalian ini sekolah SMK ya kan, pasti udah ada dong rasa deg-degannya pasti. Nah, jadi karena adanya rasa deg-degan itu, Ibu akan mencoba meminimalisir rasa deg-degan itu nanti ketika kalian sudah melakukan proses interview atau wawancara di kemudian hari. Oke? Jadi di sini bisa dilihat di layar ini. Jadi Ibu akan membahas yaitu materi yang pertama, apa itu wawancara. Wawancara itu apa ya? Oke. Wawancara seperti yang kita ketahui itu metode penting dalam proses rekrutmen, di mana seleksinya itu dilakukan oleh HRD ataupun atasan
atau mungkin VIC dalam suatu perusahaan, yang dimana itu dilakukan oleh mereka untuk mencari para pelamar untuk mendapatkan kesempatan bergabung di perusahaan yang mereka pimpin. Nah, biasanya nih perusahaan ini dapat mengenal lebih banyak atau informasi mengenai potensi ataupun kemampuan dari para pencari kerja itu melalui proses interview atau wawancara ini. Oke, jadi kurang lebihnya secara garis besarnya itu seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya apa sih kira-kira yang membuat wawancara itu penting? Nah, oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi wawancara itu penting. Kenapa? Dari awal kita sudah jelaskan bahwa wawancara itu adalah proses rekrutmen atau proses di mana para pelamar langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan HRD supaya terjalin suatu komunikasi supaya adanya informasi yang dapat diterima dan juga sebagai bahan pertimbangan mereka untuk mencoba atau melanjutkan proses rekrutmen. Nah, jadi alasan lainnya juga bahwa wawancara ini efektif juga loh untuk membantu menilai nggak hanya dari kualifikasi aja, tapi dari situ juga HRD dapat menilai sejauh mana sih si orang tersebut punya potensinya gitu, dan sudah sejauh mana sih pengalaman mereka secara langsung, karena ketika kita interview atau wawancara secara langsung itu kita akan langsung mendapatkan experience-nya dan HRD bisa langsung mungkin membaca karakter kita gitu. Jadi hal ini juga membantu perusahaan untuk membuat keputusan rekrutmen yang lebih tepat dan juga meminimalisir risiko kesalahan dalam proses perekrutan. Seperti itu ya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membahas fungsi wawancara. Nah, apa sih fungsi wawancara itu, Bu? Oke. Jadi fungsi wawancara itu yaitu menghindari kesalahan. Seperti yang tadi kita jelaskan, apa sih menghindari kesalahan? Memangnya ada ya di proses rekrutmen itu ada yang salah atau mungkin dari segi apa sih, Bu? Gitu. Nah, bisa juga dengan adanya kita melaksanakan proses rekrutmen, meminimalisir kesalahan tersebut karena kita menerima informasi atau data yang akurat dan jadinya tuh datanya yang kita terima tuh sesuai apa adanya dan tidak simpang siur seperti itu. Nah, selanjutnya, informasinya itu tentunya merupakan informasi pelengkap awal. Jadi kayak misalnya nih kita membuat CV atau kurikulum vitae, jadi kita juga tetap akan menjelaskan kembali kepada HR atau HRD mengenai CV tersebut. Menjelaskan gimana, Bu? Dijelaskan dari awal kah? Mengenai nomor telepon, email, segala macam nggak perlu ya. Jadi kalian hanya menjelaskan saja mulai dari experience atau pengalaman kalian dan juga mungkin potensi bakat dan juga sedikit perkenalan singkat dari kalian yang membuat kalian tuh terlihat berbeda dari para pelamar lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga dapat sebagai HR itu mereka tuh mendapatkan informasi yang lebih akurat dan juga komprehensif dan juga mendalam karena informasi yang didapatkan langsung dari pelamarnya seperti itu. Nah, selanjutnya dengan menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Jadi adanya perspektif baru itu terkadang membuat kita terlibat dalam suatu masalah. Nah, dari itu kita dapat menggalinya lebih awal supaya tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal ya. Selanjutnya nih, kita akan mempersiapkan sebelum interview atau wawancara. Itu penting banget ya, karena dengan itu kita bisa lebih confident, lebih percaya diri lagi gitu untuk menghadapi proses interview tersebut atau wawancara tersebut.
Nah, kalau kita udah percaya diri nih, pasti kita akan lebih luasa, lebih luas dalam memberikan memberikan atau menjelaskan tentang diri kita kepada HRD-nya. Oke, jadi selanjutnya persiapannya apa aja sih? Nah, yang pertama nih, kita harus melakukan riset atau memahami profil dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena nanti ketika proses interview ini atau wawancara, kita tidak akan pernah mengetahui bila nanti HRD yang akan menginterview kita, apakah dia akan menanyakan tersebut atau tidak. Nah, tentunya karena belum pasti, kita sebagai pelamar harus bersiap lebih awal bila memang nanti ketika kita interview atau wawancara kita akan ditanya, kita sudah tahu jawabannya karena kita sudah riset. Dan mungkin itu juga jadi nilai plus untuk kita ketika sudah melamar di suatu perusahaan karena dianggap kita lebih prepare, lebih benar-benar serius untuk menjalani proses rekrutmen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah memahami dan meyakini potensi diri kita. Nah, kenapa sih Bu seperti itu? Kan terkadang saya belum mengetahui nih Bu potensi saya itu seperti apa. Gak apa-apa nak, kita mencoba untuk memahaminya perlahan-lahan. Karena sebuah potensi dalam diri kita itu memang tidak langsung terlihat. Karena memang semua itu perlu proses dan juga perlu adanya sebuah tes yang mungkin membuat kita bisa memahami lebih dalam. Kita bisa mencoba berbagai potensi yang ada, minat yang ada, bakat yang ada untuk mencoba melihat mana yang lebih dominan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita juga harus memahami tugas dan juga posisi pekerjaan yang akan kita lamar nanti. Nah, contohnya seperti ini. Ibu melamar sebagai koki di sebuah restoran atau coffee shop. Nah, itu sebagai koki. Ya, sebagai koki berarti kalau misalnya ibu melamar sebagai koki, berarti ibu harus mengetahui apa yang harus dilakukan oleh koki, apa yang harus dikerjakan, apa saja tanggung jawabnya, apa saja proses-proses yang harus ibu lakukan ketika bekerja. Ibu harus mengetahui semuanya. Paling tidak secara garis besar, kalau memang kalian belum terlalu mengetahuinya. Karena terlebih lagi nanti ketika kalian baru lulus dari sekolah SMK ini, kalian akan menjadi fresh graduate. Nah, itu yang menjadi poin dimana kalian itu masih dipertimbangkan oleh HRD. Apakah kalian akan lanjut atau tidak? Nah, itu yang menentukan adalah kalian sendiri. Dengan kalian melakukan riset, dengan kalian memahami tugas dan tanggung jawab dari sebuah lamaran yang telah kalian ajukan, itu menandakan kalian lebih siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Selanjutnya, setelah melakukan riset, setelah melakukan berbagai macam hal yang harus kalian persiapkan, kalian juga harus mempersiapkan dokumen. Apa sih dokumennya Bu? Dokumennya tuh lumayan ya nak. Dokumennya tuh lumayan agak banyak, tapi tergantung beberapa perusahaan tuh berbeda. Tapi yang sudah pasti akan diberikan kepada perusahaan HRD itu adalah kurikulum vitae. Kenapa? Mereka perlu meninjau secara langsung kurikulum vitae tersebut. CV tersebut harus langsung ditinjau. Nah, Ibu sangat menyarankan kalian untuk membuat CV dengan basis ATS friendly dikarenakan CV tersebut sudah sinkron dengan beberapa screening perusahaan. Dan untuk prosesnya pun tidak terlalu lama karena sudah sinkron dengan komputer, jadi dalam proses peninjauan itu lebih cepat gitu. Dan tentunya kalian perlu memasukkan beberapa kalimat yang memang sesuai dengan apa yang kalian ingin melamar. Misalnya nih, kalian melamar sebagai admin online shop contohnya. Berarti dalam pekerjaan atau profesi admin online shop itu berarti diperlukan adanya ketelitian. Nah, berarti kalian bisa memasukkan kalimat ketelitian itu ke dalam sebuah bagian atau baris di CV kalian supaya nantinya kalian bisa mendapatkan sebuah garis kayak misalnya di screening tersebut
saya mencari orang atau pelamar yang memiliki ketelitian. Nah, kalian memasukkan kata ketelitian, nantinya akan ter-screening di komputer tersebut. Dan itu menjadi sebuah titik di mana kemungkinan besar kalian akan diterima karena kalian memasukkan kata kunci yang masuk dan sesuai dengan profesi yang kalian lamar. Nah, selain CV apalagi ya Bu? Banyak. Contohnya ada ijazah. Ijazah itu jangan pernah kalian kasih secara cetakan asli, jangan pernah. Karena apa? Nanti ketika kalian memerlukannya untuk melamar di perusahaan lain misalnya, kalian tidak bisa mengambil secara langsung dikarenakan harus menebus segala macam, dan karena memang sekarang dunia kerja itu sangat lumayan riskan. Jadi bila memang perusahaan membutuhkan kalian melengkapi ijazah, kalau bisa coba untuk menegosiasikan dengan perusahaan. Apakah boleh dengan kopiannya saja? Bila memang boleh, kalian bisa memberikan kopiannya saja. Jangan pernah memberikan ijazah secara asli, karena memang itu dokumen penting yang kalian gunakan nanti sampai kalian benar-benar misalnya kalian untuk keperluan yang lain kalian memerlukan itu. Jadi ibu mohon bila nanti ada perusahaan yang ingin berusaha memberikan persyaratan seperti itu, jadi ibu mohon kalian bisa bernegosiasi terlebih dahulu. Tapi terkadang perusahaan itu tidak memberikan persyaratan seperti itu, hanya beberapa perusahaan yang lain dan tidak semuanya rata. Terkadang itu mereka meminta transkrip nilai terakhir sebagai bukti bahwa kalian pernah bersekolah selama 3 tahun dan ini merupakan transkrip nilai terakhir kalian selama 3 tahun sekolah. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kakak itu terkadang juga suka diminta oleh salah satu rekrutmen. Kenapa? Karena sebagai bukti kalian ini warga negara Indonesia dan kalian terdaftar di KK gitu. KTP juga. Bila nanti kalian sudah mulai ingin kerja, kalau bisa tolong jangan berikan KTP asli juga, sama seperti ijazah asli. Kenapa? Karena jika kalian memberikan KTP asli, nantinya takutnya disalahgunakan. Nah, kita memang tujuannya ingin melamar kerja, tapi bila memang perusahaan meminta dokumen yang memang penting, tidak boleh kalian berikan secara asli. Kalian harus waspada ya, karena takutnya disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak yang mungkin merugikan kalian gitu. Kalau bisa berikan KTP kopian, memang itu wajib ya. Jadi perusahaan tidak boleh menerima KTP asli dari kalian. Biasanya mereka akan meminta fotokopi KTP sekitar 1 atau 2 lembar, itu biasanya yang sering diminta oleh rekrutmen seperti itu. Untuk dokumen-dokumen lainnya itu bisa berupa portofolio. Nah, portofolio ini berupa salah satu bukti bahwa kalian ini pernah memiliki pengalaman misalnya di suatu perusahaan. Nah, kalian memiliki sebuah produk atau mungkin sebuah hal yang pernah kalian buat dan kalian memfoto itu sebagai bukti bahwa saya pernah membuat ini gitu di sebuah perusahaan ini di tahun sekian di perusahaan ini. Jadi perusahaan bisa melihat portofolio kalian sebagai bahan pertimbangan apakah kalian cocok diterima di perusahaan ini, mengingat portofolio yang kalian buat ini apakah sesuai, apakah bagus. Nah, itu menjadi poin tambahan. Jadi tidak semua perusahaan meminta portofolio, tapi kalau memang ada bisa langsung dicantumkan karena kalian bisa mendapatkan peluang lebih besar dengan mencantumkan portofolio tersebut. Selanjutnya ada paklaring. Nah, paklaring ini kan bisa cantumkan di dalam dokumen yang tadi sudah ibu sebutkan di awal sampai detik tadi. Nah, kenapa paklaring? Kok saya kan belum punya paklaring Bu? Nah, paklaring itu didapatkan ketika kalian menyelesaikan sebuah magang atau part-time. Biasanya kalian mendapatkan paklaring. Nah, paklaring itu nanti digunakan untuk melamar kerja di kemudian hari. Nah, paklaring itu biasanya kalian akan minta ke perusahaan mengajukan, ibu bapak saya ingin mengajukan permintaan paklaring. Nah,
Terkadang memang perusahaan ada yang berinisiatif memberikan, tapi terkadang tidak. Maka dari itu mungkin bila memang kalian sedang menjalani proses part-time atau magang, mungkin kalian bisa minta untuk mengajukan pencetakan paklaring. Nah, biasanya paklaring ini diberikan ketika kalian sudah lebih dari 5 bulan bekerja, atau bisa dibilang lumayan kurang dari 2 bulan itu belum bisa menerima paklaring. Jadi kalau bisa 5 bulan ke atas, atau mungkin 1 tahun bekerja. Nah, kurang lebih seperti itulah dokumen-dokumennya yang kemungkinan besar akan diminta oleh rekrutmen. Nah, selanjutnya ada lagi sosial media. Kenapa sosial media, Bu? Nah, sosial media itu merupakan salah satu jaring online sosial yang dimana semua orang pasti menggunakan, pasti kalian juga menggunakan. Nah, karena sekarang sudah era digital, para perusahaan, para rekrutmen itu juga menggunakan media sosial untuk melihat secara langsung pelamar-pelamarnya ini ketika di sosial media. Apakah dia termasuk orang yang aktif, ataukah dia seorang yang mungkin terkesan lebih misterius atau segala macamnya. Pasti semua orang punya vibes atau aura di setiap sosial medianya kan. Nah, dari situlah rekrutmen bisa membaca karakter orang juga sebelum bertemu ya, terutama karena kalian pasti di kemudian hari akan melamar pekerjaan, pasti tidak langsung datang ke tempatnya. Pasti awalnya kalian harus mendownload aplikasi-aplikasi yang memang untuk untuk melamar pekerjaan. Karena sekarang memang prosesnya sudah seperti itu, jadi kalian harus mempunyai CV online yang dimana kalian akan mendaftarnya langsung ke website untuk melamar pekerjaan. Nanti dari CV tersebut biasanya dicantumkan sosial media, nomor telepon, email, dan juga alamat rumah. Tapi tolong untuk alamat rumah jangan terlalu lengkap dikarenakan takutnya disalahgunakan juga. Jadi cukup tuliskan yang memang secara garis besar. Misalnya kalian tinggal di Jakarta Barat atau di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, cukup sebutkan Jakarta Barat dengan kecamatannya apa, udah, dengan kode pos, udah cukup segitu. Jadi jangan lengkap-lengkap ditulis karena kita tidak tahu nantinya CV kita akan ada di tangan siapa, apakah tetap ada di HR. Takutnya CV kita nantinya akan digunakan lagi untuk misalnya dijual kembali, karena kan mungkin perusahaan tidak akan menumpuk terlalu banyak CV ya. Jadi yang ditakutkan seperti itu. Jadi lebih baik tulislah domisili yang memang secara garis besarnya saja, tidak perlu secara detail. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari persiapan sebelum wawancara. Nah, seperti tadi kita bilang bahwa dengan kita mempersiapkan lebih awal, kita akan merasa percaya diri, lebih confident. Nah, memang benar adanya ketika kita mengalami ujian, misalnya nih kita akan melaksanakan ujian di hari Senin. Nah, kita sudah mempersiapkannya lebih awal, kita sudah belajar lebih awal, kita sudah membuat catatan untuk materi yang akan kita ujikan. Nah, itu mungkin akan membuat kita merasa yakin dan percaya diri kita tuh bisa ujiannya, kita bisa mengerjakannya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mengurangi rasa stres dan kecemasan selama proses wawancara. Terkadang kita sering merasa cemas sekali, karena apa? Karena proses wawancara yang kita lakukan itu berjalan sangat-sangat canggung dan juga terlihat sangat misalnya contohnya HRD-nya terlihat tegas. Nah, itu membuat kita tuh merasa stres karena kita nggak bisa jawab pertanyaan dari HRD tersebut karena kita belum ada persiapan seperti itu. Jadi dengan kita mempersiapkan lebih awal, kita bisa meminimalisir rasa takut tersebut dan kita juga bisa lebih yakin juga dengan jawaban yang akan diberikan kepada HRD begitu. Nah, untuk yang selanjutnya dengan memperbaiki keterampilan komunikasi. Nah, kenapa sih harus memperbaikinya? Karena ketika kita berhadapan dengan HRD, kita hanya berdua, face to face. Kita nggak bersama yang lain-lain. Kalaupun memang HRD-nya ada 2 orang, berarti memang yang satunya itu untuk menulis, melaporkan hasil laporan wawancara, yang satunya lagi untuk bertanya gitu. Jadi
paling kalian akan benar-benar face to face. Nah, hal itu diperlukan karena bila nanti kalian berkomunikasi, kalian tidak akan merasa canggung, tidak akan merasa takut untuk berbicara. Kalian akan lebih leluasa karena kemampuan komunikasi kalian sudah kalian latih sebelum proses wawancara dilakukan. Nah, itu juga meminimalisir kesalahan kalian dalam berbicara. Jadi kalian udah tahu patokannya nih, kira-kira saya akan berbicara sampai sini aja nih kalau ditanya seperti ini. Jadi kita sudah meminimalisir itu, kita sudah ngeset semuanya, jadi semua tuh nggak akan kelewatan gitu. Jadi kalian juga lebih efektif nih proses wawancaranya, dan HRD akan lebih suka ketika kalian memberikan jawaban yang pasti. Jangan memberikan jawaban yang kurang atau tidak yakin, karena nanti akan mengurangi nilai poin kalian ketika interview atau wawancara berlangsung. Seperti itu. Jadi selanjutnya dengan memperoleh informasi. Nah, informasi yang kita dapatkan itu bila memang dalam beberapa poin yang sebelumnya Ibu sampaikan, bila memang poin tersebut lengkap atau full diberikan oleh HRD, bahwa kita nih cocok jadi kandidat untuk perusahaan ini, maka perusahaan akan memberikan informasi yang lebih dari yang kita pikirkan. Kayak misalnya nih, kamu nanti kalau misalnya diterima di perusahaan ini, kamu akan mendapatkan ini. Nah, terus nanti HRD juga akan bilang, kamu nanti juga akan mendapatkan beberapa reward dan segala macamnya. Atau mungkin kalian akan mendapatkan beberapa informasi penting yang mungkin seharusnya tuh kalian tuh nggak boleh tahu, tapi mungkin karena HRD ini sudah percaya dan yakin kalian ada kandidat yang baik dan juga sesuai, maka kalian akan diberitahu. Jadi hal-hal di luar dari yang sudah Ibu jelaskan tadi mungkin bisa jadi mungkin bila HRD berpikir bahwa kalian adalah kandidat yang tepat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya meningkatkan peluang kesempatan kerja lebih tinggi. Nah, kenapa? Dengan kita melakukan beberapa hal yang sudah Ibu Ibu jelaskan tadi, nah itu akan meningkatkan kesempatan kita diterima. Mengapa? Karena perusahaan menilai kita adalah orang yang sudah bertanggung jawab di awal, karena kita sudah riset, kita sudah mencari pemahaman, kita sudah mengetahui lingkupnya, kita sudah mencari beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan, dan itu menjadi nilai poin plus. Dan perusahaan akan mempertimbangkan itu, kayaknya dia cocok masuk perusahaan saya karena dia ini begini gitu. Soal interview. Nah, itu akan memberikan nilai plus di mata atasan atau PIC atau HRD. Seperti itu. Selanjutnya, setelah manfaat kita akan membahas etika wawancara. Etika wawancara itu ada loh, jadi nggak sembarangan. Nah, contohnya nih, ketika kita masuk ke ruangan, nah kita harus mengucapkan salam. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dengan kita mengucapkan salam terlihat sepele, tapi bila memang ternyata HRD itu adalah tipe orang yang terkesan bodoh amat, mungkin itu kan bodoh amat, tapi kenyataannya salam itu penting. Sekalipun kalian adalah bukan orang yang non muslim atau mungkin muslim sekalipun, kalian masih ragu nih HRD-nya ini agamanya apa ya gitu. Jadi cukup ucapkan yang formal, selamat pagi Ibu, selamat siang Ibu gitu. Jadi cukup selamat Bapak, selamat siang Bapak, selamat pagi Bapak gitu. Jadi nggak usah assalamualaikum itu, tidak usah, jadi cukup yang formal. Oke. Nah, dengan memperkenalkan diri setelah salam, coba kita untuk setelah dijawab, coba kita dengar jawabannya. Selamat siang juga misalnya, silakan duduk, baru kita duduk, jangan langsung duduk. Kenapa? Itu juga etika, karena ketika kita masuk ke ruangan, kita diminta untuk duduk dulu, baru kita duduk. Bila memang belum diminta, kita berdiri sambil memperkenalkan diri. Baru setelah memperkenalkan diri ada respon, baru kalian akan disuruh duduk di ruangan. Seperti itu. Itu berlaku untuk ruangan yang memang di ruangan itu kosong, hanya ada HRD. Jadi bila memang ruangan terbuka dan banyak pelamar lainnya, kalian bisa seperti biasa, selamat siang, masuk, duduk. Nah, bila memang benar-benar kosong, tidak ada orang, tidak ada pelamar, boleh kalian lakukan cara yang tadi.
tergantung situasi dan sikonnya saja ya. Nah selanjutnya, dengan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Misalnya nih kalian sudah selesai interview, oh iya, berarti kalian harus berterima kasih nih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan menjalani proses rekrutmen ini, karena mungkin dengan ini kalian jelaskan. Nah jadi dari situ HRD akan mempertimbangkan juga gitu, walaupun ini udah proses penutupan nih, udah mau pulang gitu kan, tapi ketika kalian memberikan rasa hormat dan juga menghargai mereka, menghargai waktu mereka, mereka akan respect dan juga akan mempertimbangkan lagi, kira-kira dia cocok kayaknya deh gitu, dia sangat sopan dengan ini hal-hal sekali, dia sangat-sangat aware gitu. Itu sebagai bahan pertimbangan juga. Jadi perhatikan dari awal sampai akhir penstrukturannya itu sesuai, supaya kalian mendapatkan nilai plus dalam proses rekrutmen ini. Nah selanjutnya, dengan menyampaikan pertanyaan yang sistematis dan secara urut. Jadi kalian tuh memberikan pertanyaan kepada HRD sebelum proses penutupan tuh dengan urut gitu loh, tidak langsung ke poin yang berat. Jadi benar-benar urut dari awal sampai akhir, jadi tidak terlalu menuntut yang berat banget untuk pertanyaannya. Nah selanjutnya, fokus pada materi wawancaranya. Nah biasanya nih untuk wawancara atau mungkin HRD, dia akan mencari materi wawancara sesuai dengan tema yang ingin mereka bawa. Misalnya tema yang ingin mereka bawa adalah tentang desain. Kalian akan bekerja di sebuah perusahaan desain, berarti nanti materi yang akan dibawa oleh HRD-nya adalah tentang desain. Berarti kalian harus fokus nih, kira-kira materi desain ini harus, kan kalau bisa harus mengingat, mencerna, karena nanti takutnya yang ditakutkan wawancara tersebut akan bertanya, dan bila kalian sangat-sangat memahami dan mencerna, kalian bisa menjawab, itu menjadi poin plus juga begitu. Nah tidak menyudutkan narasumber atau wawancara, dan juga tidak membuat tersinggung. Nah, kita sebagai pelamar harus bersikap sopan, karena kita yang membutuhkan pekerjaan, kita harus menghargai mereka, dan juga kita harus bertanya secara netral, jangan langsung menyudutkan atau melakukan tindakan yang kurang mengenakan selama proses interview tersebut. Nah selanjutnya itu tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Terkadang kita nih suka tanpa sadar ya mencoba menggali suatu informasi yang mungkin sebenarnya itu tidak harus kalian lakukan. Jadi cukup bertanya yang netral, yang memang kalian ingin ketahui dari perusahaan tersebut, dan mungkin dengan pertanyaan tersebut mereka juga akan menilai, oh dia ternyata orangnya sistematis loh, oh ternyata dia orangnya sangat pemikir ya gitu, ternyata dia sangat hati-hati dalam menanyakan sesuatu gitu. Itu menjadi penilaian juga. Jadi bila memang kalian menanyakan pertanyaan yang sedikit menjurus ke arah adu domba, jadi dimohon untuk tidak melakukannya, karena rekrutmen ini netral ya, sifatnya netral, dan juga memang sifatnya ini juga lebih terkesan formal seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ada langkah-langkah dalam wawancara. Nah kira-kira ada nggak nih yang udah pernah lihat langkah-langkah wawancara itu apa? Oke, pasti mungkin udah ada yang pernah denger ya, kayak oh datang masuk ini. Oke, jadi simpelnya nih, kita sebagai pewawancara harus menentukan topik. Nah tadi Ibu sudah bilang, misalnya kalian bekerja di perusahaan desain, nah kalian harus menentukan topiknya tentang desain, seperti itu topiknya gitu. Jadi nantinya setelah menentukan topik, kita akan menentukan narasumbernya. Nah narasumbernya ini biasanya dipilih dengan sosok yang menguasai bidangnya atau benar-benar sudah profesional di bidangnya. Nah biasanya dengan begitu informasi yang diperoleh itu benar-benar informasi yang relate atau sesuai dengan informasinya gitu. Nah selanjutnya, dengan memulai sesi wawancara seperti dengan memperkenalkan diri, menjelaskan experience, dan juga memberikan beberapa hal yang memang diperlukan dalam proses interview. Nah selanjutnya dengan menyusun daftar pertanyaan dengan 5W1H. Nah ini dilakukan oleh wawancara dan juga pelamar. 5W itu apa sih Bu? 5W itu bisa what itu apa, who siapa,
where di mana, when kapan, why bagaimana. Satu hanya itu how. Satu hanya itu how. Jadi how-nya itu bagaimana gitu. Jadi kita tanya itu sesuai dengan urutan 5W 1H. Selanjutnya yang kelima, penulisan laporan. Nah, seperti tadi dijelaskan, terkadang orang in recruitment itu tidak sendirian. Dia memiliki satu rekan lagi yang menggunakan laptop atau mungkin menulis itu untuk memberikan laporan terkait rekrutmen tersebut. Poin-poinnya akan dia catat dan akan dimasukkan ke dalam laporan hasil wawancara. Seperti itu. Nah, biasanya tuh bentuknya narasi ya. Jadi memang itu dibentuk seperti itu. Nah, berikut adalah contoh dari wawancara yang kurang efektif dan yang tidak efektif. Coba perkenalkan diri kamu. Nama saya Vina, umur 22 tahun, lahir di Jakarta. Kalau disuruh perkenalan diri, coba pakai teknik kini, dulu, dan nanti. Biar jawabannya bisa bikin kamu lolos wawancara kerja. Caranya, jelasin kamu sekarang sibuk apa, terus dulu pernah ngapain, sama apa aspirasi karir kamu mendatang. Contohnya, coba perkenalkan diri kamu. Perkenalkan Bu, nama saya Vina. Saya lulus dari Universitas A jurusan B yang memiliki ketertarikan bekerja di bidang C. Ikutsertaan saya dalam organisasi ketika kuliah membuat saya mampu untuk mempelajari bidang C lebih dalam. Di organisasi, saya diamanahi untuk bisa koordinir beberapa tim dan membuat kegiatan X, Y, dan Z. Selain itu, saya juga suka ngikut kegiatan lain seperti volunteer hingga seminar yang terkait dengan bidang C. Pengalaman ini bisa membuat saya menguasai beberapa keterampilan seperti E, F, dan G. Keinginan kuat saya untuk belajar dan bekerja sama dalam tim, saya rasa membuat saya jadi salah satu kandidat yang pas untuk mengisi posisi. Oke, setelah ditonton tadi videonya bagaimana? Kalian sudah paham? Jadi di situ dalam satu video sudah ada perbandingannya nih, yang mana yang efektif, mana yang tidak efektif kan? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah kelompok nih, kelompok pasangan, kita bertukar peran, role playing gitu. Nanti kalian akan sebagai wawancara dan juga sebagai HRD atau pewawancaranya gitu. Mungkin kalian bisa membentuknya. Nanti laporannya akan ibu terima setelah kelas selesai. Oke. Jadi dikarenakan kita akan mendekati waktu penutupan, jadi coba kita refleksikan lagi semua hal yang telah kita lakukan hari ini mengenai experience kalian sudah masuk ke dunia ini, ke dunia layanan penguasaan konten. Nah, dari beberapa hal yang sudah disampaikan, semoga kalian ini bisa lebih aware lagi ke depannya. Karena dikarenakan kalian adalah anak SMK yang nantinya akan langsung bekerja, Ibu harap bekal hari ini bisa kalian ingat sampai nanti kalian lulus. Nantinya sebagai bahan pertimbangan kalian akan melakukan apa, kalian akan seperti apa nantinya. Itu akan menjadi bahan pertimbangan kalian di kemudian hari. Ibu harap bekal hari ini bisa kalian simpan dan juga kalian bisa kalian terapkan juga nanti supaya kalian punya persiapan juga tentunya. Nah, selanjutnya nih, Ibu akan menyimpulkan materi dari layanan hari ini, layanan penguasaan konten tentang keterampilan dalam wawancara. Nah, begitu dalam proses tersebut tuh memang ada beberapa tahapan yang mungkin sebagai bahan pertimbangan kalian sebelum masuk ke dalam perusahaan. Nah, hal-hal tersebut itu memang mencakup dokumen dan juga mencakup etika, mencakup dari segi sesi rekrutmennya pun termasuk dalam poinnya dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kontribusi positif dalam perkembangan sumber daya manusia perusahaan, kalian tuh memiliki pemahaman yang baik dan juga pelaksanaan wawancaranya juga dapat efektif dan juga membawa dampak yang signifikan dalam pengembangan organisasinya. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih cukup sekian yang Ibu sampaikan. Oke. Jadi Ibu harap juga dengan ini kalian punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat untuk memulai kehidupan setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan ini. Jadi semoga kalian punya pandangan ke depan, kalian mau jurusan mana,
kalian ingin ke perusahaan ini atau yang di sana, kalian sudah punya bekalnya, kalian sudah punya gambarannya gitu. Jadi ibu harap kalian semua berhasil nanti setelah lulus dari SMK ini, dan ibu harap juga kedepannya kalian juga dapat menjalani semuanya dengan lancar, dan ibu harap juga kalian dapat diterima di perusahaan yang kalian bisa lamar di kemudian hari. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktunya hari ini, sudah mau mendengarkan ibu, mendengarkan ilmu yang mungkin tidak akan langsung kalian terapkan, tapi ibu harap di kemudian hari dapat kalian terapkan. Jadi ibu harap semua yang sudah ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima, bisa kalian serap, bisa kalian cerna, dan bisa kalian implementasikan atau kalian terapkan di kemudian hari. Oke, baik. Jadi cukup sekian dari ibu. Semoga hari ini kalian semangat dan juga semoga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.